Halo Berigers. Menjadi prajurit TNI adalah sebuah hal membanggakan. Namun, tak sedikit prajurit TNI yang membuat nama TNI tercoreng karena tindakan-tindakan di luar hukum yang dilakukannya. Kalian mungkin masih ingat dengan kasus Serda Ucok tahun 2013 silam. Prajurit Kopassus ini menembak mati 4 tahanan di Lapas Cebongan, Yogyakarta untuk membalas dendam kematian rekannya. Dan yang terbaru, kasus Pratuluki Matuan yang membelot dan bergabung ke KKB di Papua. Lantas, seperti apa perbandingan dua sosok prajurit TNI yang memilih jalan berbeda ini? Yuk kita intip video berikut ini. Mari kita bongkar. Kita mulai dengan kisah Serda Ucok. Pria bernama lengkap Ucok Tigor Simbolon ini menjadi anggota TNI saat masih duduk di kelas 2 SMA. Keinginannya menjadi prajurit TNI sempat ditentang oleh sang ayah. Namun karena tekadnya yang kuat, sang ayah akhirnya luluh dengan keinginan Ucok. Setelah lulus menjadi Tamtama TNI Angkatan Darat, pria berdarah Batak ini mengikuti pendidikan di Kopassus. Karena tak lulus SMA, pria berperawakan kecil ini akhirnya ikut ujian paket C tahun 2008 silam. Beberapa tahun kemudian, Ucok lulus menjadi Bintara TNI dengan pangkat Serdan II. Nah, sebagai seorang prajurit Kopassus, Serda Ucok tergabung dalam grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartosuro. Dirinya merupakan salah satu prajurit Kopassus yang berprestasi dan berjiwa sosial yang tinggi. Sekitar tahun 2013 silam, Serda Ucok beserta anggota Kopassus lainnya melakukan latihan di Gunung Laut, Jawa Tengah. Saat melakukan latihan di gunung yang terkenal angker itulah, Serda Ucok mendengar kabar yang membuat hatinya pilu. 19 Maret 2013, dua rekannya yaitu Serka Heru Santoso dan Sertus Riono harus meregang nyawa karena dikeroyok oleh preman di sebuah klub malam di Yogyakarta. Mendengar kejadian tersebut, Serda Ucok naik pitam dan tak bisa membendung amarahnya. Dengan semangat jiwa korsa, ia pun berencana melakukan aksi balas dendam. Dari sinilah kisah penyerangan Lapas Cebongan yang membuat heboh itu bermula. Singkat cerita, Serda Ucok bersama 11 anggota Kopassus lainnya berangkat ke Yogyakarta untuk mencari tahu pelaku pengeroyokan tersebut. Setelah mengetahui pelaku berada di lapas kelas 2B Cebongan, Serda Ucok dan kawan-kawan bergerak untuk menuntaskan misinya. Aksi itu kemudian menjadi misi balas dendam berdarah-darah. Bak koboi di film-film Hollywood, Serda Ucok merangsek ke dalam lapas secara paksa. Berbekal senjata berjenis AK-47 dan sebuah pistol, ia datang untuk menjemput ajal 4 orang yang menewaskan rekannya. Sebagai prajurit terlatih, Serda Ucok hanya butuh waktu 15 menit untuk menyelesaikan misinya. Setelah menunaikan misinya, Serda Ucok secara kesatria mengakui perbuatannya dan bersedia mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan. Bersama 11 rekannya, Serda Ucok menjalani sidang di Pengadilan Militer 11 Yogyakarta. Di antara terdakwa lainnya, Serda Ucok mendapatkan hukuman paling berat karena ia merupakan eksekutor sekaligus pemegang komando. Dirinya pun divonis 11 tahun penjara, dikurangi masa tahanan dan dipecat dari TNI. Bahkan, hukuman paling berat yang ia terima adalah berpisah dari keluarganya. Meski melakukan tindakan melanggar hukum, namun tak sedikit masyarakat yang bangga dan mendukung tindakan Serda Ucok. Bahkan, kasus Serda Ucok ini sempat menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Apakah aksi ini merupakan bentuk kriminalitas ataukah kesetiakawanan terhadap rekan sesama anggota Kopassus? Gimana menurut kamu, Berigers? Nah, setelah 8 tahun berlalu, kira-kira seperti apa penampakan Serda Ucok saat ini? Belum lama ini potret mantan prajurit Kopassus ini beredar di media sosial dan menjadi perbincangan hangat. Dengan mengenakan kaos dan celana jeans, Serda Ucok terlihat duduk santai bersama seorang pria. Meski bertahun-tahun mendekam di balik jeruji besi,
tak banyak yang berubah dari Serda Ucok. Perawakannya tetap terlihat seperti seorang prajurit TNI. Lihat saja, tubuhnya tetap terlihat kekar dan berotot. Dan juga, raut wajahnya terlihat tegas dengan sorot mata yang tajam. Wah, sosok satu ini memang bikin segan ya, Bediges? Nah, setelah melihat potret terbaru Serda Ucok, kita jadi teringat dengan janjinya dulu. Ya, dia pernah berjanji untuk bermukim di Yogyakarta dan memberantas premanisme di kota pelajar setelah dirinya bebas dari penjara. Wih, setelah mendengar kabar ini, mungkin preman-preman pada ngeri kali ya? Oke, kita telah membahas Serda Ucok, sekarang saatnya kita bahas Pratu Luki Matuan. Pratu Luki Matuan adalah seorang anggota TNI asli Papua. Ia bertugas di bawah naungan Batalion Infanteri Yonif 410 Alugoro. Saat masih bertugas, pria yang masih lajang ini diketahui tinggal di dalam asrama. Ketika TNI melakukan operasi pemberantasan separatisme di Papua, Pratu Luki kemudian diperbantukan ke Batalion Infanteri Yonif Raider 400 Banten Riders. Pria bertubuh kekar ini ditugaskan di Kabupaten Intan Jaya sejak Agustus 2000 hingga Maret 2021. Sebagai informasi, Yonif Raider 400, Banten Riders merupakan satuan elit tempur TNI Angkatan Darat yang berada di bawah Komando Daerah Militer 4 di Ponegoro. Saat bergabung dengan satuan elit itu, pria yang biasa dipanggil Lukius ini bertugas sebagai tamtama penembak senapan dan ditempatkan di pos TNI Bulapa. Namun sayang, Lukius menyalahgunakan kemampuan yang dimilikinya. Ia melakukan desersi alias kabur meninggalkan dinas militer dan bergabung dengan TPNPB atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Beruntung prajurit deserter ini kabur tanpa membawa senjata. Ia hanya membawa 2 buah magazin berisi 70 butir peluru. Meski kabar desersi Pratu Luki Matuan baru menyeruak belakangan ini, namun ia diketahui telah kabur sejak Februari lalu. Wah, kok bisa ya, Bediges? Nah, tadi ketahui pasti alasan Pratu Luki Matuan melakukan desersi. Namun juru bicara TPNPB Sebi Sambo menjelaskan bahwa Pratu Luki Matuan merasa tak tega. Banyak warga sipil orang asli Papua diperlakukan tak wajar oleh TNI. Sehingga ia pun membelot dan bergabung mendukung gerakan Papua Merdeka. Setelah bergabung dengan TPNPB, Pratu Luki Matuan pun didaulat menjadi salah satu komandan lapangan. Kini Pratu Luki Papuan pun dipecat dari TNI dan seluruh hak-haknya dicabut. Tak hanya itu, Bediges, ia juga menjadi buruan TNI karena dianggap telah berkhianat. Bahkan TNI memastikan akan menindaknya dengan tegas setelah ditemukan. Semoga aja dia segera ditemukan dan mendapatkan sanksi yang setimpal ya. Nah, Bediges, itulah perbandingan sosok prajurit TNI Ucok versus Luki Matuan. Semoga kita mampu memetik hikmah dan pelajaran dari dua kisah prajurit TNI yang memilih jalan berbeda ini. Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.